Percikan-percikan taubat. Tentang taubat. Ia menetap di kota Riyadh, hidup tidak menentu, tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya sedikit. Sejak beberapa tahun belakangan, tidak pernah masuk masjid, tidak pernah bersujud kepada Allah, walaupun hanya sekali. Allah berkehendak agar taubatnya di tangan putri kecilnya. Ia menceritakan kisahnya. Dulu saya begadang hingga pagi hari bersama teman-teman yang tidak baik di tempat-tempat hiburan, permainan, dan sia-sia. Saya meninggalkan istri dalam kesunyian. Ia merasakan kesendirian, kesulitan, dan rasa sakit. Hanya Allah saja yang mengetahuinya. Istri solehah dan penuh bakti itu telah lelah menghadapi saya. Ia terus memberi nasihat dan mengarahkan saya, akan tetapi tidak ada hasilnya. Pada suatu malam, saya kembali dari salah satu tempat begadang. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Saya dapati istri saya dan putri kecil saya sedang terlelap tidur pulas. Saya menuju kamar sebelah untuk menghabiskan sisa-sisa malam dengan menonton film. Pada saat Tuhan turun dan berkata, "Adakah yang berdoa?" Maka aku memperkenankannya. "Adakah yang memohon ampun?" Maka aku mengampuninya. "Dan adakah yang memohon?" Maka aku akan mengabulkan permintaannya. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tiba-tiba putri kecilku yang belum melewati usia 5 tahun keluar. Ia memandangiku dengan pandangan heran dan tatapan hina. Ia segera berkata kepadaku, "Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah." Ia mengulanginya 3 kali. Kemudian aku menutup pintu dan pergi. Aku sangat linglung. Aku segera mematikan video. Aku duduk dalam keadaan bingung. Kata-katanya terus berulang di telingaku, bahkan hampir membunuhku. Aku keluar kamar menyusulnya. Aku dapati ia telah kembali ke tempat tidurnya. Aku seperti orang gila. Aku tidak tahu apa yang telah menimpaku saat itu. Hanya beberapa saat setelah itu terdengar suara muazin dari masjid dekat rumahku, memecahkan keheningan malam yang mencekam, ajakan untuk melaksanakan sholat subuh. Aku berwudu, kemudian aku pergi ke masjid. Sebenarnya aku tidak terlalu ingin melaksanakan sholat, hanya yang menyibukkanku dan mencemaskan perasaanku adalah kata-kata putri kecilku. Aku berwudu, kemudian aku pergi ke masjid. Salat pun dilaksanakan. Imam mengangkat takbir, kemudian membaca beberapa ayat Al-Quran. Ketika imam bersujud, aku ikut bersujud di belakangnya. Aku tempelkan keningku ke atas lantai sampai aku menangis histeris. Aku tidak tahu sebabnya. Ini pertama kali aku bersujud kepada Allah sejak 7 tahun silam. Tangisan itu merupakan awal pembuka kebaikan bagiku. Dengan tangisan itu, semua yang ada di dalam hatiku menjadi keluar. Kekufuran, kemunafikan, dan kerusakan. Aku merasakan bahwa keimanan mulai mengalir dalam diriku. Setelah melaksanakan sholat, aku duduk sebentar di dalam masjid. Kemudian aku kembali ke rumah. Aku belum tidur walau sejenak. Aku pergi sebentar ketika aku menemui temanku. Ia merasa heran mengapa aku datang cepat. Biasanya aku datang terlambat 1 jam karena begadang sepanjang malam. Ketika ia bertanya kepadaku tentang sebabnya, aku beritahukan kepadanya tentang apa yang terjadi padaku tadi malam. Ia berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah menundukkanmu. Putri kecilmu telah membangunkanmu dari kelalaian.
Ia tidak mengutus malaikat maut untuk mencabut rohmu saat itu. Ketika tiba waktu sholat zuhur, aku sangat lelah karena belum tidur sejak lama. Aku meminta kepada temanku agar mengerjakan pekerjaanku. Kemudian aku pulang ke rumah untuk beristirahat. Aku sangat rindu ingin melihat putri kecilku yang telah menjadi penyebab aku mendapat hidayah kembali kepada Allah. Aku kembali ke rumah. Aku sangat rindu ingin melihat putri yang penuh berkah itu. Aku merasa kakiku berlomba cepat dengan angin ketika aku sampai di rumah. Aku dapati istriku berdiri di depan pintu rumah, tidak seperti biasanya. Ia berteriak di depan wajahku, "Kamu di mana?" Aku jawab, "Aku di tempat kerja." Ia berkata, "Kami terus menghubungimu, tapi kami tidak menemukanmu. Kamu dari mana saja?" Aku menjawab, "Aku di masjid tempat aku bekerja." "Apa yang telah terjadi? Apa yang membuatmu berdiri di depan pintu pada saat seperti ini?" Istriku menjawab, "Putri kita telah meninggal dunia. Aku tidak bisa menguasai diriku karena goncangan yang dahsyat itu. Aku menangis keras. Aku tidak bisa mengingat apa-apa. Hanya kata-katanya, 'Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah. Ayah, jangan lakukan itu. Bertakwalah kepada Allah.' Aku menelpon temanku. Aku katakan kepadanya, putriku telah dijadikan Allah sebagai penyebab aku keluar dari kegelapan menuju cahaya. Ia telah meninggal dunia." Temanku segera datang. Ia masuk kemudian memandikan, mengafani putri temanku. Mereka pergi membawanya ke masjid. Mereka mensolatkan sholat jenazah untuknya. Kemudian mereka pergi ke pemakaman. Temannya berkata, "Ambillah putrimu, letakkan ia di bawah tanah. Setiap yang menangis akan ditangisi. Setiap yang mengiringi jenazah akan diiringi. Semua yang disimpan akan binasa. Semua yang diingat akan lupa. Tidak ada selain Allah yang kekal. Siapa yang tinggi? Allah lah yang maha tinggi." Ia menyambut putri kecilku dan menguburkannya. Ia berkata kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya, "Aku tidak mengubur putriku. Aku hanya mengubur cahaya yang telah menerangi jalanku menuju Allah. Putriku ini aku telah menjadikannya sebagai penyebab aku mendapatkan hidayah. Aku memohon kepada Allah agar mempertemukan aku dengannya di dalam surga." Orang-orang yang berada di sekeliling menangis pilu. Hati mereka nyaris putus karena sedih mengingat putri kecil yang penuh berkah itu. Demikianlah, wahai saudara-saudaraku yang mulia, tidak ada manusia yang tahu kapan malaikat maut datang kepada kita. Kematian tidak mengenal muda atau tua. Allah berfirman, "Maka apabila telah tiba waktunya yang ditentukan bagi mereka, tidaklah mereka dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak pula mendahulukannya." Quran Surat An-Nahl ayat 61. Mari kita segera melangkah menuju jalan Allah. Mari kita segera menyatakan taubat yang sebenar-benarnya. Semoga ini menjadi saat terakhir usia kita dan balasannya kelak di dalam surganya. Amin. Terima kasih.